Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin. Saya di sini akan menjelaskan tentang perincian pembagian ahli waris. Di sini nanti caranya unik, yaitu saya sambil mejem atau sambil merem menjelaskannya. Ya, langsung saja. Untuk yang pertama yaitu anak laki-laki. Anak laki-laki ini termasuk ahli waris yang hanya sebagai asobah. Dengan demikian, ia bisa saja menerima semua harta warisan jika ia sendirian, atau menerima sisa harta jika ada ahli waris yang lainnya. Ini terbagi atas dasar 2:1 jika ia bersama anak perempuan. Untuk yang selanjutnya yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, ia bisa memperoleh seluruh sisa harta jika tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua, ia bisa terhijab atau terhalang jika ada anak laki-laki. Untuk yang selanjutnya yaitu bapak. Bapak itu memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, ia bisa memperoleh bagian 1/6 jika ia bersama anak atau cucu laki-laki. Kemungkinan yang kedua yaitu 1/6 plus asobah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Untuk yang ketiga yaitu asobah jika tidak ada anak atau cucu baik itu laki-laki maupun perempuan. Untuk yang selanjutnya yaitu kakek atau bapaknya bapak. Itu memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, ia bisa terhijab jika ada bapak. Kemungkinan yang kedua, ia bisa mendapatkan 1/6 jika tidak ada anak atau cucu laki-laki. Kemungkinan yang ketiga, ia bisa mendapatkan bagian 1/6 jika tidak ada anak atau cucu perempuan. Yang selanjutnya yaitu saudara laki-laki kandung. Itu memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, ia akan terhijab atau terhalang jika ada anak atau cucu laki-laki atau bapak. Dua yaitu asobah bi'an-nafs jika tidak ada anak atau cucu laki-laki atau bapak. Yang ketiga, ia bisa mendapatkan bagian 1/3 dalam masalah musytarakah. Untuk yang selanjutnya itu saudara laki-laki sebapak. Itu memiliki 2 kemungkinan. Yang pertama, ia bisa terhijab atau terhalang jika ada anak atau cucu laki-laki atau bapak atau saudara laki-laki kandung maupun saudara perempuan kandung bersama anak atau cucu perempuan. Yang kedua, bisa mendapatkan asobah bi'an-nafs jika tidak ada anak atau cucu atau bapak atau saudara laki-laki kandung maupun saudara perempuan kandung bersama anak atau cucu perempuan. Untuk yang selanjutnya yaitu
saudara laki-laki seibu. Ini memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, ia akan terhijab atau terhalang jika ada anak, ada cucu, ada bapak, dan ada kakek. Untuk kemungkinan yang kedua, ia bisa mendapatkan bagian 1/3 jika 2 orang atau lebih dan tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada bapak, dan tidak ada kakek. Untuk kemungkinan yang ketiga, yaitu 1/6 jika seorang atau sendirian dan tidak ada anak, tidak ada bapak, tidak ada kakek, dan tidak ada cucu. Yang selanjutnya yaitu keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman kandung, paman bapak, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman sebapak. Mereka semua itu ahli waris asobah yang hanya akan mendapatkan harta warisan jika masih ada sisa dan tidak ada yang menghalanginya. Siapa di sini yang menghalanginya? Yaitu ahli waris laki-laki yang lebih dekat dengan mereka. Selanjutnya yaitu suami. Suami ini memiliki 2 kemungkinan, yaitu yang pertama, bisa mendapatkan atau memperoleh bagian 1/2 jika tidak ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan. Kemungkinan yang kedua, bisa mendapatkan bagian 1/4 jika ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan. Yang selanjutnya yaitu anak perempuan. Anak perempuan ini memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, bisa mendapatkan 1/2 jika hanya seseorang dan tidak ada anak laki-laki. Untuk yang kedua, yaitu 2/3 jika lebih dari seorang dan tidak ada anak laki-laki. Untuk yang ketiga yaitu asobah bi'al khair jika bersama anak laki-laki. Untuk yang selanjutnya yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini memiliki 5 kemungkinan. Yang pertama, ia akan terhijab atau terhalang jika ada anak laki-laki, 2 orang anak perempuan atau lebih. Yang kedua, ia bisa memperoleh 1/2 jika ia sendirian dan tidak ada cucu laki-laki atau 1 anak perempuan. Yang ketiga, bisa mendapatkan bagian 2/3 jika lebih dari seorang dan tidak ada anak laki-laki atau seorang anak perempuan. Kemudian yang keempat, ia bisa mendapatkan bagian 1/6 jika ada 1 anak perempuan tetapi tidak ada cucu laki-laki. Yang kelima yaitu asobah bi'al khair jika bersama cucu laki-laki. Yang selanjutnya yaitu ibu. Ibu ini memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, ia bisa mendapatkan bagian 1/3 jika tidak ada anak, tidak ada cucu, dan 2 orang saudara atau lebih. Yang kedua, ia bisa mendapatkan bagian 1/6 jika ada anak atau cucu atau 2 orang saudara atau lebih. Kemungkinan yang ketiga yaitu 1/3 dari sisa jika termasuk khurawain. Selanjutnya yaitu nenek, baik dari bapak maupun dari ibu. Itu memiliki 2 kemungkinan. Yang pertama, ia akan terhijab jika ada bapak atau ibu. Dalam artian,
nenek dari ibu itu akan terhalang oleh ibu, dan nenek dari bapak itu akan terhalang oleh bapak dan ibu. Yang kedua, kemungkinan yang kedua itu bisa mendapatkan bagian 1/6 jika tidak ada yang menghalang. Yang selanjutnya yaitu saudara perempuan kandung. Ini memiliki 5 kemungkinan. Yang pertama, ia akan terhijab jika ada anak atau cucu laki-laki atau bapak. Yang kedua, ia akan mendapatkan bagian 1/2 jika ia sendirian dan tidak ada anak atau cucu perempuan atau saudara laki-laki kandung. Kemungkinan yang ketiga, ia bisa mendapatkan bagian 2/3 jika lebih dari seorang dan tidak ada anak atau cucu perempuan atau saudara laki-laki kandung. Kemungkinan yang keempat yaitu as-subbah bi'al khair jika bersama saudara laki-laki. Kemungkinan yang kelima yaitu as-subbah ma'al khair jika tidak ada saudara laki-laki kandung, tetapi ada cucu dan anak laki-laki. Berikutnya yaitu saudara perempuan sebapak. Ini memiliki 6 kemungkinan. Yang pertama yaitu ia akan terhijab jika ada anak atau cucu laki-laki atau bapak atau saudara laki-laki kandung maupun saudara perempuan kandung ketika bersama anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemungkinan yang kedua, ia bisa mendapatkan bagian 1/2 jika sendirian dan tidak ada saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung. Kemungkinan yang ketiga, ia bisa mendapatkan bagian 2/3 jika 2 orang atau lebih dan tidak ada anak atau cucu perempuan atau saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung. Terus kemungkinan yang keempat, ia bisa mendapatkan bagian 1/6 jika bersama saudara dengan seorang saudara perempuan kandung. Kemungkinan yang kelima yaitu as-subbah bi'al khair jika bersama saudara laki-laki sepakat. Kemungkinan yang keenam atau yang terakhir yaitu as-subbah ma'al khair jika bersama anak dan cucu perempuan. Yang selanjutnya yaitu saudara perempuan seibu. Itu memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, ia akan terhijab atau terhalang jika ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan, kakek atau bapak. Kemungkinan yang kedua itu mendapatkan bagian 1/3 jika 2 orang atau lebih. Kemungkinan yang ketiga bisa mendapatkan bagian 1/6 jika hanya seorang atau sendirian. Untuk yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu istri. Istri ini memiliki atau mempunyai 2 kemungkinan. Yang pertama yaitu bisa memperoleh bagian 1/4 jika tidak ada anak atau cucu. Kemungkinan yang kedua yaitu bisa memperoleh bagian 1/8 jika ada anak atau cucu. Ya, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan atau bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar, jadi mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.